Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana min turab wa ja'alana khalifatan fil ardi lina'muru fiha wa la nufsidu fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Shadaqallahu alazim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman takwa kita jaga, kita perjuangkan sampai akhir dari penghidupan. Karena hanya keimanan dan ketakwaan kita yang dipandang Allah dari diri kita. Adapun harta dia tidak membutuhkan, karena dia yang memiliki seluruh benda-benda langit dan bumi. Begitu juga jabatan kita, dia tidak pernah pandang, karena dia maha raja. Tidak ada yang lebih tinggi kekuasaannya dari Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah singkat kita adalah keutamaan pemimpin adil. Dalam Islam, pemimpin ini sesuatu yang sangat-sangat wajib, meskipun tidak dimasukkan dalam rukun Islam. Tapi Nabi SAW selalu mewajibkan kita mengangkat pemimpin, meskipun umat Islam itu di satu daerah ada 3 orang, atau dalam melakukan perjalanan pun walaupun ada 3 orang, tetap wajib diangkat pemimpin. Sampai-sampai Imam Mawardi juga mengatakan dalam fikih siasahnya, pemimpin ini wajib dalam agama, karena agama ini tidak bisa dijalankan, firman-firman Tuhan tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa diberlakukan secara umum kecuali dengan adanya sebuah kepemimpinan. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, Imam Ahmad bin Hanbal pun saking memandang pemimpin ini sangat penting, beliau pernah berkata, sekiranya aku memiliki doa mustajab hanya 1 saja, tidak lebih dari 1, maka yang aku minta sama Allah, ya Allah, berikanlah umat Muhammad ini, umat kekasihmu, pemimpin yang adil. Kenapa yang diminta pemimpin yang adil? Karena pemimpin adil ini, ma'asyiral muslimin, pengaruhnya meng-Indonesia, mempengaruhi seluruh manusia yang ada dalam satu negara, bahkan bisa mempengaruhi dunia. Coba perhatikan misalnya Presiden Amerika dulu Obama, itu tidak ada perang antara Yahudi Israel melawan Palestina, itu adem. Ketika presidennya itu seorang yang Zionis, baik George Bush atau yang sekarang ini, itu terjadi perang. Jadi pengaruhnya bisa ke dunia, bukan hanya sebuah negara. Jadi kekuatan pemimpin ini untuk membangun sebuah negara sangat besar, dan merusak sebuah negara juga sangat besar. Tidak ada yang lebih besar pengaruhnya daripada pemimpin. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, memilih pemimpin ini tidak boleh main-main.
harus benar-benar serius berdasarkan keyakinan kita. Yakin kita orangnya baik, yakin kita orangnya adil, penyayang, pilih lagi. Tidak boleh kita mendahulukan kepentingan diri kita. Oh, itu teman aku, itu saudaraku, itu aja aku pilih. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pemimpin itu bukan untukmu, bukan untuk keluargamu, bukan untuk keluargamu, golonganmu. Pemimpin itu untuk semua orang. Maka tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi keluarga di atas kepentingan masyarakat umat Islam. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang memilih pemimpin yang buruk, pemimpin yang jahat, padahal dia tahu ada orang yang lebih baik darinya, tetap dia pilih yang tidak baik karena saudaranya, karena temannya, maka dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan umat Muhammad SAW. Kenapa dianggap sebagai pengkhianat umat, pengkhianat agama Allah dan Rasulnya? Karena dia memilih untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan orang lain. Maka dia telah dianggap berkhianat kepada orang ramai. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ayat yang kita bacakan tadi sebagai pengantar, Allah berfirman, ya Daud, hai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau khalifah di bumi. Fahkum bainan nasi bihaq, hendaklah kau memberikan hukuman kepada manusia dengan cara hak, dengan cara adil. Jangan ikuti hawa nafsu manusia, karena manusia kebanyakan cenderung pada hawa nafsu, dan kalau mereka diikuti negara akan rusak, dan kalau diikuti hawa nafsu manusia maka kita akan tersesat, terjadi banyak kehancuran dan kerusakan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Apa sih sebenarnya kehebatan keutamaan pemimpin adil ini? Dalam sebuah hadis disebutkan, an Abi Hurairah, Nabi mengatakan begini, ya Abu Hurairah, adlun sa'ati afdalu min ibadati sittina sanah. Hei Abu Hurairah, ketahuilah, satu saat, kalau kita terjemahkan tekstual, saat dalam bahasa Arab sama dengan 1 jam. 1 jam, 1 saat, atau 1 waktu, 1 detik, 1 menit. Saat yang afdal, adilun saat, perbuatan adil dari seorang pemimpin 1 saat, satu keadilan yang ditegakkan oleh seorang pemimpin afdal, ini lebih utama min ibadah sittina sanah, dari ibadah 60 tahun ibadah orang biasa. Walaupun orang itu ibadahnya qiyamul lailiha, dia setiap malam tahajud, siyamin hariyat, dia siang puasa, tetap lebih adil, lebih utama pemimpin adil. Maka di sini dikuatkan lagi dalam hadis yang lain yang dikutip oleh Yusuf Qaradawi dalam fikih prioritas. Yaumun min imamin adil afdal min ibadatil mar'i sittina sanah, satu hari yang dijalani seorang pemimpin adil itu lebih utama dari 60 tahun kepada orang biasa. Kenapa? Kalau pemimpin ini dia berbuat adil, dia akan dicontoh orang ramai. Katakan saja kita ini 280 juta, maka 280 juta ini akan mengenang pemimpin adil itu, dicatat dalam sejarah, dan orang-orang akan terpengaruh untuk mencontohnya. Tapi kalau pemimpinnya curang, tidak adil, itu berpengaruh dengan ratusan juta manusia. Maka manusia ini ikut-ikutan. Umur manusia rata-rata 60-70, sedikit yang 100 tahun. Nah, maka sepanjang hidup manusia yang umurnya 60-70 tahun ini akan mengingat dulu mereka pernah dipimpin pemimpin yang curang, dulu mereka pernah dipimpin pemimpin yang tidak adil. Ingat, dan ini berpengaruh. Maka dosanya pun kalau tidak adil sama, lebih buruk dari 60 tahun tadi. Nah, ini yang dikatakan Nabi kepada Abu Hurairah. Jawab saat itu asyadu Allah azza wa jalla min ma'asukid sinana. Perbuatan yang tidak adil, curang, sekali pemimpin itu melakukan curang, itu asyadu Allah, lebih keji, lebih agung dosanya di sisi Allah. Dia lebih besar dosanya, maksiatnya di sisi Allah daripada 60 tahun dosa yang dilakukan orang. Kenapa ya tadi? Jadi ingatan bagi semua orang, jadi contoh. Dan ini memberikan contoh yang tidak baik. Maka pemimpin adil ini disebut dalam hadis lain, mereka ini adalah orang yang terbaik, afdhalun nas, manusia yang terbaik di sisi Allah, manzilatan yaumil qiyamah, kedudukannya di hari kiamat adalah imamun adil.
Karena satu hari yang dijalani setara dengan ibadah 60 orang biasa. Dari sinilah kita bisa memahami kenapa Khulafaur Rasyidin ini menjadi orang yang terbaik dalam Islam. Khairul ummati Abu Bakar, semua Umar, semua Utsman, semua Ali. Kenapa tidak misalnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar ahli ibadah? Tapi kenapa yang dikatakan Nabi yang terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Karena mereka ini termasuk pemimpin adil. Ibadah pemimpin adil ini melampaui ibadah orang-orang biasa. Satu harinya dihargai 60 tahun ibadah. Kalau 5 tahun kali 6 saja, setahun 360 kali 5 kali 60 tahun. Lailatul Qadar saja 83 tahun ibadahnya. Ini satu hari, 2 hari pemimpin adil bersikap adil itu lebih utama daripada ibadah Lailatul Qadar. 2 hari saja. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kata Nabi mereka adalah orang terbaik. Dan di akhirat pun nanti mereka diletakkan Allah di mana makomnya, kedudukannya. Imamun adil, indallah ala manabir min nuri ayyaminir rahman. Mereka diletakkan Allah di sisi tangan kanannya, di mimbar cahaya. Di mimbar cahaya di sisi tangan kanan Ar-Rahman. Artinya apa? Orang ini sangat mulia. Letaknya adalah di mimbar kemuliaan, mimbar cahaya. Dia itu tangan kanan Tuhan. Allah kalau mau melaksanakan perintah-perintahnya itu dia tajallikan. Perintahnya, keinginannya itu lewat pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil ini tajalli nafal Allah, tajalli kuasanya Allah. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada pemimpin di bangsa negeri. Maka manusia itu, pemimpin itu adalah tempat tajalli kekuasaan Tuhan. Kalau dia menyalahgunakan kekuasaannya, maka dia lebih hebat jahatnya dari iblis. Tapi kalau dia gunakan untuk keadilan, dia tangan kanan Tuhan. Maka letaknya di makomnya, makom tertinggi sebelah kanan tangan Tuhan. Dan manusianya dijadikan manusia terbaik. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Inilah hebatnya pemimpin adil di masyarakat muslim. Sehingga kita pun, kalau kita umat Islam tak mau memilih pemimpin adil, malah memilih pemimpin yang jelek, yang buruk, yang curang, malah kita nanti diusir dari Telaga Kausar. Lebih bahaya lagi kan? Faman dakhala alaihim fasaddaqahu bikadzibihim wa ana ala dzulmihim falaysa minni wa laysa minhu wa laysa biwalin ala qaum. Orang yang bergabung kepada pemimpin zalim, membenarkan mereka, membenarkan kebohongan mereka, membantu mereka buat zalim, mereka itu bukan umatku dan mereka tidak akan kuizinkan meminum Telaga Kausar. Hanya satu-satunya tempat minum di hari akhirat. Dan Nabi mengusir kita. Kenapa? Karena kita bukan umatnya. Karena kita tidak mendahulukan kepentingan umat. Kita egois, kita pengkhianat. Ya. Karena kita merusak umat dengan cara apa? Kita pilih pemimpin jahat. Maka jangan main-main dalam kepemimpinan ini. Pilih yang benar-benar kita yakini, karena pengaruh pemimpin sangat besar bagi keadaan umat Islam. Masyarakat muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah pemimpin adil ini pun kalau dia mati, seorang pemimpin, kalau dia mati, dia akan dimuliakan Tuhan semulia-mulianya. Tapi kalau dia berbohong, tidak berbuat adil, maka dia termasuk orang yang diharamkan masuk surga. Bahkan di dalam hadis dikatakan tidak ada seorang pun yang diserahi urusan umat lalu tidak berlakukan kecuali illa kata Allah. Di sini digunakan Allah dengan kata-kata bang, kecuali dia diwajibkan Allah masuk neraka. Langsung begitu. Kecuali dia diwajibkan Allah masuk neraka. Kalau dia mati dalam keadaan menipu dan berbuat curang di depan orang ramai. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan kita motivasi. Ketika kita diberikan amanah pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, karena kita akan menjadi orang terbaik. Ingat, kita itu tangan kanan Tuhan di bumi. Orang yang paling dipercaya Tuhan, karena yang paling kuasa adalah pemimpin. Allah hanya melaksanakan titahnya, perintahnya lewat tangan kekuasaan penguasa-penguasa.
baik dari RI 1, DPR, sampai kepada gubernur, bupati, sampai kepada camat, sesuai dengan kapasitas kita, sampai kepada rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuha ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu rasyidin abi bakar wa umar wa usman wa ali wa baqiyatus sahabati rasulillah. Allahumma qil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imaman 'adilan, nas'aluka ya rahman imaman 'adilan wa imanan kamila wa yaqinan shadiqan قلبا خاشعا وعملا مقبولا وزوجة صالحة وولدا صالحا ورزق واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا لنقرب إليك يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا واذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.